Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Migdol. Migdol adalah tempat perkemahan ketiga umat Israel pada saat keluar dari tanah Mesir. Migdol berarti benteng atau bisa dikatakan instalasi pertahanan militer atau menara jaga. Nama ini berasal dari kata gadal yang artinya menjadi kuat atau menjadi penting. Migdol ini adalah sebuah kota yang terletak pada tepi utara Laut Teberau sebelum menyeberangi Laut Teberau. Dalam Keluaran 14 ayat yang kedua dikatakan demikian, "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Harihot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut." Jadi Migdol ini merupakan sebuah dataran yang terbentang di tepi laut yang berpasir, di mana lebih dari 2 juta umat Israel bisa berkemah. Di arah selatan garis pantai Migdol ada banyak gunung. Gunung-gunung ini sangat berguna untuk umat Israel mengintai pergerakan tentara-tentara Mesir. Maka nama Migdol yang memiliki arti benteng atau menara adalah berdasarkan lokasi tersebut. Tepat sebelum menyeberangi Laut Teberau, Allah menuntun umat Israel ke tentangan Migdol. Dengan berkata kepada mereka untuk balik kembali di dalam rencana Tuhan. Pasukan Mesir tidak hanya membawa 600 kereta yang terpilih, tetapi juga segala kereta Mesir yang lain, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-7 dikatakan, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Pasukan Mesir adalah pasukan elit dengan sebuah komando yang sistematik yang bagus. Sebaliknya umat Israel ini tidak pernah mendapatkan pelatihan militer apapun dan mereka tidak dipersenjatai, mengingat mereka latar belakangnya semua adalah seorang budak. Jadi hal yang mustahil bagi mereka untuk mengalahkan pasukan Mesir. Lewat mujizat Laut Teberau di Migdol, Allah menyelamatkan umat Israel dari tangan pasukan Mesir. Yang pertama, Allah memindahkan malaikat dan tiang awan untuk berdiri di belakang perkemahan umat Israel. Dalam Keluaran 14 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga semalam-malaman tentara Mesir tidak dapat menangkap orang-orang Israel. Jadi Allah menjadi sebuah benteng agar tentara Mesir tidak dapat menyerang bangsa Israel sewaktu Laut Teberau akan terbelah nantinya. Kedua, Allah membelah air Laut Teberau dengan perantaraan angin timur yang keras. Ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas Laut Teberau, Allah mengembuskan angin yang dari timur yang keras semalam-malaman. Dalam Keluaran 14 ayat 21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan air timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Menurut penelitian ilmuwan modern, untuk membelah air Laut Teberau seperti demikian diperlukan angin dengan kecepatan 384 km per jam. Jadi hal ini merupakan hal yang mustahil jika ada teknologi manusia, dan ini membuktikan bahwa
pertolongan khusus dari Allah, sehingga umat Israel dapat dengan aman menyeberangi laut yang terbelah. Bahkan di tengah-tengah angin yang bertiup dengan keras, umat Israel tidak terhempas oleh angin. Pembelahan laut Teberau merupakan perbuatan nafas hidung dan hardikan Allah. Keluaran 15 ayat 8 mengatakan, karena nafas hidung segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Yang ketiga, air laut menjadi tembok di kiri dan di kanan. Dan tanah di tengah-tengah laut menjadi tanah yang kering. Hal ini sungguh merupakan sebuah mujizat bahwa tanah yang sudah lama terbenam di dalam air laut menjadi tanah kering dalam sekejap. Air laut menjadi tembok di kiri dan di kanan. Kata tembok dalam Keluaran 14 ayat 29 ini dalam teks aslinya adalah Homa, yang artinya tembok kota yang besar. Jadi Allah telah menjadikan air laut sebagai tembok kota untuk melindungi Israel. Yang keempat, Allah menenggelamkan Fir'aun, raja Mesir, dan seluruh pasukannya di Laut Teberau. Setelah umat Israel menyeberangi laut dengan berjalan di tanah kering, pasukan Mesir mengejar mereka sampai ke tengah-tengah laut. Allah memandang kepada pasukan Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Kata kacau dalam Keluaran 14 ayat 24, teks aslinya adalah hamam, dalam bahasa Ibrani yang berarti membingungkan, membuat frustasi atau kehilangan arah. Lebih lagi Allah membuat roda kereta kuda itu copot sehingga kereta kuda itu berjalan miring dan mereka tidak bisa mengejar umat Israel yang melarikan diri. Lalu Allah meniup dengan taufannya sehingga membalikkan air itu kembali ke tempatnya. Air laut itu menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukan Mesir. Seluruh pasukan Mesir yang menyusul orang Israel ditenggelamkan tanpa tersisa seorang pun. Musa dan umat Israel memuji dengan sangat menjunjung tinggi atas kasih karunia Allah yang mengagumkan. Serta Miriam dan seluruh wanita Israel menyanyikan puji-pujian dan memukul rebana serta menari-nari. Peristiwa yang terjadi di Migdol ini adalah sebuah kemenangan besar yang dramatis yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Allah sendiri dengan kuasanya yang berdaulat. Alkitab bersaksi bahwa setelah orang Israel menyaksikan kebesaran perbuatan Allah, barulah Israel mulai takut akan Allah dan percaya kepada Musa hambanya. Sungguh pekerjaan demikian merupakan peristiwa besar, peristiwa penyelamatan dan menyadarkan seluruh bangsa bahwa Allah sajalah menara untuk kita berlindung serta kubu pertahanan yang kokoh untuk kita bersandar. Mari kita hanya bergantung kepada Allah dan bersandar, berlindung hanya di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.